Hai anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap terima kasih kepada Allah Bapa kita di surga karena pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi di dalam acara kebaktian anak, CMC anak untuk kelas besar. Nah, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami, juru selamat dunia, juru selamat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan kitab suci. Ya Bapa, Tuhan Yesus bukan hanya mati, tetapi ia juga telah dikuburkan pada hari ketiga, dia telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati. Sehingga kami yang percaya pada Tuhan Yesus memiliki pengharapan hidup yang kekal. Yaitu pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus akan memberikan kepada kami orang-orang yang percaya kepadanya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, tubuh yang mulia. Supaya kami yang percaya pada Tuhan Yesus dengan tubuh yang mulia seperti yang sekarang dimiliki oleh Tuhan Yesus dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ya Bapa, pada saat ini kami mau memuji nama-Mu, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memuji Engkau. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami sudah berdosa melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami yang melanggar firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon kiranya dengan darah Yesus Kristus Engkau menghapus dosa-dosa kami. Ya Bapa, sekarang kami mau menyerahkan kebaktian anak CMC ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya dalam acara ini nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan karena firman Tuhan pada hari ini adalah belajar tentang kitab yang dimakan, kitab yang dimasukkan ke dalam mulut, manis di mulut tetapi pahit di perut. Apa itu? Itu adalah firman Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang ditulis ya, baik syairnya maupun komposisi dari nadanya oleh Philip Bliss dari Amerika. Nah, Philip Bliss ini telah Tuhan berikan karunia untuk menulis begitu banyak ya lagu-lagu gereja. Tetapi pelayanannya sudah selesai pada satu saat, pada saat dia masih berusia 40 tahunan. Dia naik kereta api dan keretanya mengalami kebakaran sehingga Philip Bliss ini ya akhirnya bagaimana? Dia mati di dalam kereta yang terbakar. Kenapa begitu? Karena waktu pelayanan dari Philip Bliss sudah selesai. Nah, kita akan belajar lagu ini untuk yang belum bisa, yaitu judulnya Firman Hidup, ya. Wonderful Words of Life. Sen Ming Sutao. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat untuk orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup.
Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman hidup, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Nah, anak-anak, puji-pujian kita sampai di sini. Selanjutnya kita akan kembali ya belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 10, seluruh pasal. Hai anak-anak kelas besar, kita kembali mau belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Putramu Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dan Allah Roh Kuduslah yang telah memberikan kami, yaitu bantuan hikmat, sehingga kami dapat belajar dan mengerti akan firman-Mu. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih karena sudah belajar dari firman-Mu, khususnya kitab Wahyu. Bahkan kami sudah belajar dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-9. Sekarang kami akan belajar dari pasal yang ke-10. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu, mencintai firman-Mu, melakukan firman-Mu, bahkan mengabarkan Injil dan firman-Mu, sehingga nama-Mu, nama Putra-Mu, nama Roh-Mu yang kudus dapat dimuliakan di muka bumi ini. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu untuk menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami dapat berkomunikasi dengan Engkau. Kami percaya hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Ya Bapa, demikianlah kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, kita patut merasa senang. Kenapa? Karena kita sudah belajar ini kitab Wahyu ya, kitab yang terakhir, kitab yang ke-66 di dalam Alkitab, dari pasal 1 sampai pasal 9. Nah, Wahyu itu terdiri dari 22 pasal. Nah, kita sudah sampai di pasal ke-10. Nah, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 ini, itu ada satu peristiwa yang sangat penting. Dan pada ayat yang pertama dikatakan, dan aku melihat, ya bahasa Indonesia mengatakan seorang malaikat. Malaikat itu bukan orang, satu malaikat lain yang kuat. Nah, kalau kita membaca Wahyu, di situ Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya, ya, baik menyampaikan pesan kepada Rasul Yohanes maupun malaikat-malaikat ini Tuhan pakai untuk menghukum manusia di bumi yang tidak mau percaya Yesus. Nah, malaikat-malaikat ini itu bukan seperti yang kalian lihat ya di dalam buku yang bergambar, digambarkan dengan wajahnya yang cantik ya. Malaikat ini dia adalah seperti laki-laki yang gagah, yang ganteng, yang muda. Jadi kalau kita lihat gambar malaikat, ada gambar seperti bidadari, itu adalah salah. Nah, malaikat ini mempunyai bermacam-macam tugas. Ya, bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi di sini malaikat itu mereka kebanyakan ya diperintahkan Tuhan untuk
memurkai, untuk menulahi bumi ini. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Wahyu dari pasal 6 sampai pasal 19, ya ingat ya, COVID-19 itu adalah disebut dengan murka Allah kepada manusia yang tidak mau percaya Yesus. Kalau anak-anak sudah percaya Yesus dan saya sudah percaya Yesus, kita tidak akan menghadapi murka Allah. Jadi di sini kalau kita simak, malaikat ini di mana mereka berada? Mereka berada di sorga, di langit lapis ketiga. Langit lapis pertama adalah tempat burung, lapis kedua adalah tempat apa itu? SMS, sun, matahari, moon, bulan, stars dan bintang-bintang. Lapis ketiga adalah tahta Allah. Di situ ada Allah dan juga para malaikat yang jumlahnya sebanyak bintang di langit. Nah, satu malaikat yang lain, karena dalam kitab Wahyu begitu banyak malaikat yang diutus, ya. Dia adalah malaikat yang kuat ya. Tidak ada malaikat yang lemah. Malaikat yang lemah itu sudah jatuh dalam dosa. Sepertiga dari mereka jatuh dalam dosa, dihakimi, dihukum oleh Allah, diusir dari sorga. Mereka kemana? Ke mana? Udara. Siapa tuh mereka? Adalah setan, iblis, dan roh-roh jahat di udara. Itulah para roh-roh jahat dan setan yang melawan Tuhan. Nah, malaikat yang kuat ini turun dari sorga. Sorga itu kalau kita lihat begitu jauh ya dari bumi ini. Ya, kalau sinar matahari itu memancarkan cahayanya ke bumi, itu 10 menit ya baru sampai. Kalau kita mau pergi ke bintang yang kita lihat dengan mata, walaupun bintang itu dari sini kelihatan kecil, sebenarnya bintang itu sebesar matahari. Itu jaraknya dengan kecepatan cahaya jutaan tahun loh, baru bisa sampai ke situ loh. Tetapi atas perintah Tuhan, malaikat itu bisa langsung dari sorga yang sangat jauh. Kalau kita punya pesawat cepat cahaya, itu jutaan tahun belum sampai. Jadi dia turun ke bumi. Kamu lihat di sini. Pakaiannya adalah awan. Ingat ya. Yang kedua, di atas kepalanya ada pelangi yang 7 warna. Mejiku hibidiu. Merah, kuning, ya, meji, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7 warna. Apa itu? Kapan pelangi itu mulai muncul? Yaitu Allah berjanji kepada Nuh. Sebagai tandanya pelangi. Bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Tetapi Allah akan memusnahkan bumi dengan apa? Dengan api neraka. Jadi pelangi, tandanya apa? Kalau kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikubur, dia sudah bangkit pada hari ketiga. Dan siapa yang percaya Yesus akan diberi ya tubuh yang mulia. Kemudian mukanya, kamu lihat di sini, seperti matahari, ya. Terang benderang. Kemudian kalau kita lihat lagi, kakinya bagaikan tiang api. Nah, tadi dikatakan awan, sekarang ada api. Itu seperti apa? Di dalam perjanjian lama, ya, pada saat orang-orang Israel di abad yang ke-15 dan 16, mereka berada di padang gurun. Dan Allah melindungi mereka dengan tiang awan di siang hari, supaya mereka tidak kepanasan. Dan pada malam hari supaya mereka tidak kegelapan diberi dan tidak kedinginan diberi tiang api. Jadi ini kaki bagaikan apa? Tiang api, dan dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil. Dalam bahasa Yunaninya adalah Biblarion. Ya, kalau kitab yang besar gulungannya namanya Biblion ataupun Bible ataupun kitab. Ini kitab yang kecil. Kemudian dalam tangannya ada kitab kecil. Ia menginjakkan kakinya sebelah kanan di atas laut. Kemudian kaki kirinya di atas bumi. Kenapa bisa ya? Kaki itu kan tidak bisa berdiri di atas laut. Ya kan? Hanya Tuhan Yesus yang pernah berjalan di atas air bersama Petrus. Selain itu nggak ada pernah kita dengar
ataupun pernah terjadi. Kenapa begitu? Karena dikatakan di sini dia malaikat yang kuat, sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, berdiri kaki kanan di atas laut, ya, dan kaki kiri di atas bumi, itu artinya dia menguasai seluruh bumi. Jadi Allah memberikan dia kuasa, malaikat yang kuat ini untuk menguasai bumi. Nah, apa yang terjadi? Kemudian dia berseru dengan suara yang nyaring, seperti singa yang mengaum. Nah, anak-anak tahu enggak? Kalau singa gelarnya adalah raja hutan. Jadi kalau sekali dia mengaum, apa yang terjadi anak-anak? Itu kera yang di atas pohon ya bisa ketakutan sampai jatuh. Jadi keras sekali ya. Auman dari singa ya, si raja hutan. Dan sesudah ia berseru, jadi ketika dia sudah mengaum, berteriak, di sini apa yang terjadi? Ada suara yang keluar dari apa di sini? Dikatakan di sini, nyaring seperti singa. Sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan setelah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku, di sini siapa aku? Rasul Yohanes putra Zebedius. Mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga. Jadi ada suara dari sorga berpesan kepada Rasul Yohanes. Ya, apa itu pesannya? Berkata, meteraikanlah, artinya kamu adalah tutup, ya, jangan kamu tulis apa yang dikatakan oleh ketujuh guru. Ya, guru itu adalah guntur ya. Pada saat hujan terjadi kilat. Setelah kilat itu ya kelihatan. Kenapa kilat kelihatan dulu? Karena suara itu datang dari jauh mencapai telinga kita itu belakangan. Padahal terjadinya sama loh, ketika sinar itu keluar, suara juga keluar. Tetapi karena jaraknya jauh, suara baru kita dengar ya belakangan. Ingat ya, apa itu? Meteraikanlah apa yang dikatakan ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi Yohanes tahu apa yang dikatakan oleh guru, dia ingin sekali menuliskannya. Tetapi ada suara dari sorga, dimeteraikan. Jangan dikasih tahu kepada siapapun juga. Ya, selain dia mendengarkan. Dan ayat kelima, malaikat yang kulihat berdiri di atas laut, kaki kanan di atas laut, dan di atas bumi kaki kirinya mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Nah, di sini kuncinya. Malaikat ini bersumpah demi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Artinya, malaikat ini ada yang mengatakan dia adalah Tuhan Yesus. Salah. Di sini dikatakan malaikat yang kuat. Ada yang juga mengatakan kemungkinan dia adalah malaikat Mikael ataupun malaikat Gabriel sebagai pemimpin malaikat. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak mengatakan pada kita. Tetapi ada orang mengatakan malaikat yang kuat ini adalah Tuhan Yesus. Bukan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Ya, jadi di sini malaikat bersumpah demi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti dia bukan ya, Allah Bapa, dia bukan Allah Putra, dia bukan Allah Roh Kudus. Nah, apa yang dikatakannya setelah dia bersumpah? Tidak akan ada lagi penundaan. Apa itu? Artinya murka Allah yang sudah ditahan sekian ribu tahun akan ditumpahkan ke bumi. Kenapa begitu? Karena manusia di muka bumi ini terus melakukan dosa. Apa itu dosa yang paling besar? Tidak mau percaya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang anak-anak, sudahkah kamu percaya Tuhan Yesus? Kalau belum, sekarang juga harus percaya Tuhan Yesus. Kamu bilang, oke, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Bagus, ya. Apa pesan saya kepada kalian? Selama-lamanya harus sungguh-sungguh percaya Yesus dan setia kepada Tuhan Yesus. Ingat baik-baik ya. Nah, kalau ada di antara keluarga kalian yang belum ya percaya Yesus. Kenapa mereka belum percaya Tuhan Yesus? Karena kamu belum kasih tahu kepada ayahmu, ibumu, ya saudara-saudaramu tentang siapa Tuhan Yesus. Makanya mereka tidak bisa percaya. Kita harus ya membuka mulut kita, mengatakan kepada keluarga kita siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Nah,
Dikatakan tidak akan ada penundaan lagi, tetapi pada waktu bunyi sangkakala, bunyi trompet dari malaikat yang ketujuh. Jadi di sini di dalam kitab Wahyu seringkali disebutkan angka 7. 7 gereja, 7 malaikat, 7 ucapan bahagia, 7 materai yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Ya, kemudian 7 sangkakala, 7 trompet, dan terakhir 7 cawan murka Allah. Jadi malaikat yang ketujuh kalau sudah meniupkan sangkakala, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Apa itu? Yaitu Allah pada satu saat Dia akan menghakimi seluruh manusia di bumi dan menghukum manusia yang tidak mau bertobat. Nah, sekarang zaman yang sangat susah karena dunia telah diserang oleh virus corona, COVID-19. Saya sendiri baru disembuhkan dari penyakit itu. Kenapa? Karena saya merawat ayah saya yang sudah terlebih dahulu terserang virus corona. Saya sendiri walaupun sudah divaksin 2 kali, tiba-tiba mengalami sakit COVID-19. Tetapi puji Tuhan, penyakit COVID-19 yang menyerang saya, karena saya sudah divaksin, tidak terlalu berat. Bagaimana saya bisa tahu? Pada satu hari, saya ingin minum, yaitu teh hangat. Tetapi setelah saya membuat teh itu, apa yang terjadi? Saya mulai meminumnya, tetapi terasa aneh sekali. Kenapa teh yang dulu pernah saya minum, itu aromanya sangat harum. Tetapi sekarang kenapa tidak terasa aromanya? Kemudian saya baru sadar, bukan tehnya yang rusak, tetapi penciuman saya sudah ditutup oleh virus corona. Sangat mengerikan loh anak-anak. Dan apa yang terjadi? Setelah itu saya juga mencoba mencium, yaitu minyak kayu putih, eucalyptus oil. Tidak bisa juga. Tetapi puji Tuhan, karena ada teman dari Jakarta mengirimkan saya obat, dan saya minum obat itu. Nama obatnya adalah Ivermectin. Dan setelah saya minum 3 biji, Tuhan menyembuhkan saya. Sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan firman kepada anak-anak. Itu semua karena Tuhan yang sudah menyembuhkan saya. Nah, COVID-19 telah membuat ya ada lebih dari 4 juta manusia di bumi loh mati. Tetapi kalau kamu membaca Wahyu, 7 materai dibuka, 7 sangkakala ditiup, dan 7 cawan murka Allah ditumpahkan ke bumi. Berapa orang yang mati? COVID-19 itu kecil sekali. Pada saat itu, manusia mati oleh sampar, kelaparan, peperangan, dan sebagainya. Itu mencapai separuh penduduk bumi. Sekarang penduduk bumi hampir 8 miliar. Separuhnya berapa? Anak-anak, 4 miliar manusia mati. Bukan hanya 4 juta loh. 4.000 juta. Kamu bayangkan, kalau begitu banyak orang yang mati, tidak ada tempat untuk mengubur manusia. Dan dikatakan oleh Alkitab, mayat itu berserakan. Apa yang terjadi? Ada burung-burung bangkai ya, memakan mayat-mayat itu. Jadi ingat ya, sebelum hal itu terjadi, kamu sudah harus percaya Tuhan Yesus. Ya, itu adalah rahasia Allah yang disampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, alinea terakhir, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepada kamu, ya, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut, kaki kanan di atas laut, dan di atas bumi itu, kaki kiri di atas bumi. Dan lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Nah, waktu Rasul Yohanes sudah sampai di depan malaikat ini, malaikat itu berkata kepadanya. Jadi kenapa dia harus mengambil kitab itu? Ya, mengambil buku. Biasanya kalau kita mengambil buku, kita harus membuka buku itu dan membacanya. Tetapi di sini bukan, ambillah buku kecil ini, ya, Bibladirion, dan makanlah buku kecil itu. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di mulutmu buku itu akan membuat
terasa manis seperti madu. Nah, ini ada satu hal yang sangat khas ya. Kalau kita memakan sesuatu, lidah itu bisa merasakan rasanya. Nah, saya juga akan bersaksi loh. Setelah saya diserang penyakit COVID-19 dan telah disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit COVID-19, apa yang saya alami saat ini? Lidah saya kalau makan makanan itu rasanya berbeda dengan sebelum saya terserang COVID-19. Sampai saat ini juga. Makanan-makanan dulu yang rasanya enak sekarang menjadi kurang begitu enak. Dan saya berdoa supaya lidah saya bisa kembali menjadi lidah yang normal. Jadi buku ini dikatakan di mulut terasa manis tetapi akan pahit dalam perut. Lalu aku mengambil kitab itu, kitab yang kecil, ya, Bibla Dirion dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku buku itu terasa manis seperti madu. Apa itu? Firman Tuhan dikatakan manis seperti madu. Kalau kamu membaca firman Tuhan, kalau saat ini kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu mengerti firman Tuhan, rasanya manis luar biasa. Pada saat ya saya masih berusia 30-an. Saya suka sekali mendengarkan kitab Wahyu yang dibacakan ya, kepada saya melalui CD di dalam mobil. Tetapi saya tidak mengerti loh tahun 90-an. Tetapi pada tahun 2000-an Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bersekolah Alkitab. Dan di situ saya mulai belajar kitab Wahyu ya, dari para guru saya dan saya mulai memahami apa itu kitab Wahyu. Itu membuat saya sangat-sangat bahagia, terasa manis sekali di mulut. Jadi firman Tuhan ini kalau kita baca, kita dengar, kita mengerti, kita lakukan, kita beritakan, membuat hidup kita manis dan bahagia. Tetapi di sini, di dalam perutku setelah dia memakan, membuat pahit rasanya. Kenapa bisa ya? Perut ini kan tak bisa merasakan manis, pahit, dan sebagainya. Ini kemungkinan besar membuat perutnya itu mules. Ya, mules ya. Anak-anak pernah mengalami perut yang mules? Ya, terasa mau ke belakang. Ya, pada saat orang diserang penyakit muntaber, diare, ataupun disentri. Ya, satu hari bisa buang air besar itu sampai 5 kali, ya sampai 10 kali, itu berbahaya sekali. Ya, kalau manusia sampai muntaber, dia harus cepat-cepat pergi ke rumah sakit untuk diinfus supaya cairan yang keluar dari tubuh itu diganti ya dengan apa? Air infus. Ya. Langsung ditekan air infus itu masuk ya beberapa botol kepada orang yang sakit diare. Kalau tidak, maka orang itu bisa mati karena cairan dalam tubuhnya itu menjadi habis. Nah, terasa di perutnya pahit. Apa maksudnya di sini? Yaitu di dalam kitab suci, selain kebahagiaan yang Tuhan janjikan, ada satu lagi. Barang siapa yang tidak mau menerima firman, dia akan dikutuk selama-lamanya di dalam api neraka. Itu pahitnya. Pertanyaan sekarang, anak-anak mau manis atau mau pahit? Kalau mau manis, segera percaya Yesus. Kalau sudah percaya Yesus, ya terus percaya Yesus sampai selamanya dan setia melakukan perintah Tuhan Yesus. Seperti Rasul Yohanes diperintahkan oleh Tuhan Yesus dari sorga, cepat-cepat pergi kepada malaikat. Dia cepat-cepat pergi. Kemudian malaikat mengatakan, ambil kitab ini dan makan. Dia juga makan. Dan apa yang terjadi? Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa. Berapa bangsa di bumi ini? Anak-anak, kamu tahu ya, bahasa di bumi ini kira-kira 6.000 bahasa loh. Bahasa Teochew, bahasa Hakka, bahasa di Kalimantan saja. Orang-orang Dayak. Bahasa Dayak itu Iban, Kayan, Mualang, dan sebagainya. Ada 100 bahasa loh. Kalau kita pergi ke Irian, bahasa-bahasa suku di sana ada berapa anak-anak? Ada 300. Kalau kamu pergi ke Tiongkok, ada berapa bahasa? Ada Hokkien, Teochew, Kungfu, Hainan, macam-macam dan sebagainya. Begitu banyak ya, termasuk Mandarin. Jadi kabarkanlah Injil dan firman Tuhan dalam semua bahasa. Kalau kamu orang Madura, pakailah bahasa Madura untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kamu orang Jawa, pakailah bahasa Jawa kepada kaum-kaum
bahasa, dan bahkan raja. Raja, siapa tuh raja? Raja itu adalah presiden, perdana menteri, ya kalau di tingkat daerah gubernur, bupati, sampai kepala desa, ketua RT sekalipun, mereka adalah pemimpin masyarakat. Jadi firman Tuhan ini untuk semua manusia, semua bangsa, baik dia itu orang yang besar, orang yang kecil, semuanya harus mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jadi hari ini kita sudah belajar pada pasal 10 itu tentang satu malaikat kuat, diutus dari sorga, kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. Kemudian ketika dia berseru dengan suara keras, bagaimana bentuk dari malaikat ini? Malaikat ini adalah malaikat yang seperti pria, yang kuat. Dan apa yang kita dapat ingat dari malaikat ini? Dia berpakaian seperti awan, kemudian kita lihat kepalanya ada bagaimana? Pelangi, wajahnya itu terang seperti matahari. Dan ketika dia berseru dengan suara kuat, dan ada guru bersuara. Berapa guru? 7 guru. Ketika suara guru itu didengar oleh Rasul Yohanes ingin menuliskannya. Tetapi dilarang ya dari Tuhan, tidak boleh dituliskan. Kemudian malaikat yang memegang kitab kecil yang dinamakan ya Bibladirion, bukan Biblion, itu diserahkan ya, kepada siapa? Kepada Yohanes. Yohanes disuruh memakan kitab itu. Ya, kitab itu biasanya untuk dibaca, tapi ini harus dimakan. Seperti Yeskiel pernah diperintahkan memakan kitab. Demikian juga Yeremia. Apa itu kitab? Kitab ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, wahyu. Firman Tuhan kalau kita makan, ya rohani kita, ya bukan Alkitab ini kita makan bukan, tapi kita baca, dan kalau kita mengerti, manis di mulut. Tetapi kalau orang tidak mau firman Tuhan itu akan membuat ya, perutnya itu terasa pahit, mules, dan sebagainya. Kalau orang tidak mau firman Tuhan itu akan menghakimi orang itu. Dan mereka yang dihakimi dan dosanya akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Setelah Yohanes ya, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, Rasul Yohanes akhirnya diberi tahu, engkau Yohanes harus terus menyampaikan firman Tuhan kepada siapa? Kepada semua bangsa, kepada semua kaum, ya, kaum keluarga, dan semua bahasa, dan semua raja. Jadi kita juga anak-anak jangan lupa menyampaikan firman Tuhan itu yang sudah terasa manis di mulut kita kepada ayah ibu kalian, kepada keluarga kalian. Supaya apa? Supaya mereka jangan sampai ditimpa murka Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini, hari perhentian orang-orang percaya, hari Minggu, untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kami dapat bertemu untuk berkebaktian anak. Dan kebaktian ini sudah selesai, kami sudah memuji nama-Mu, belajar firman-Mu, kiranya ya Bapa, Engkau menolong kami menjadi seperti malaikat yang taat 100% kepada Engkau, dan juga seperti Rasul Yohanes yang juga taat kepada Engkau 100%. Kiranya ya Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mengerti, membuat kami hidup berbahagia di muka bumi ini, karena kami tahu Tuhan Yesus segera datang, dan barang siapa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus tidak akan ditimpa oleh murka-Mu. Jangan sampai di antara kami ada yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, bahkan kami mohon Engkau berbelas kasihan untuk menghapus dosa-dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Jagalah kami ya Bapa di masa pandemi COVID-19, supaya kami tetap sehat secara rohani dan juga sehat secara jasmani, agar kami dapat melaksanakan tugas pelayanan untuk Tuhan Yesus selama kami masih hidup di muka bumi ini. Demikianlah doa kami Bapa, dengan ucapan terima kasih kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian anak-anak, kalau Tuhan berkenan kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.